Shalom rekan-rekan pemuda. Shalom. Ya. Shalom. Puji Tuhan, bagaimana hari ini kita masih diberikan kesempatan ya kan? Bagaimana? Ya, puji Tuhan, pada hari Minggu ini kita BKGP dapat menjalankan ibadah pada hari ini. Ya. Dan seperti biasanya sebelum kita mengawali akan ibadah kita awali ya dengan menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Kita masuk pada bagian menghadap Tuhan. Kita menyanyikan untuk nyanyian pembukaan dengan judul Kaulah Segalanya. Mari teman-teman sekalian, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersuka cita akan berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca dalam ibadah kami pada hari ini
boleh kami terapkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari pas hari. Tuhan, inilah kami, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Kita masuk dalam Kidung Berbalasan yang terambil dari Mazmur 108. Mazmur 108 ayat yang kedua. Kita baca silih berganti ya. Dengan perikop syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Amin. Demikian untuk Kidung Berbalasan. Mari teman-teman sekalian kita nyanyikan nyanyian umat yang terambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 bait pertama dan kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kau sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dipersilakan duduk. Baik teman-teman, saat ini kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu bacaan kita pada hari ini. Bacaan kita hari ini terambil dari surat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Surat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ke-7. Namun sebelum itu kita membiarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kebaikan, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Bapa, apa yang kami dengarkan hari ini dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-harinya. Biarlah Tuhan kami hanya terfokus padamu. Diamkanlah suara-suara yang mengganggu kami. Kiranya kami hanya mampu mendengar suara-Mu saja. Berkatilah juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berilah kerendahan hati dan ketulusan dalam melayani-Mu saat memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Baik teman-teman, surat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kakak akan membacakannya bagi kita semua. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah
telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Baik teman-teman, ada salah satu tokoh remaja yang paling terkenal pada waktu era Perang Dunia Kedua, yaitu Anne Frank. Anne Frank adalah salah satu dari sekian banyak anak-anak yang mengalami kekejaman Nazi atau juga Holocaust. Holocaust merupakan sistem penghancuran kepada orang-orang yang menganut agama Yahudi di Eropa selama Perang Dunia II. Kejadian ini didukung oleh negara Jerman dan berlangsung pada wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Peristiwa ini kurang lebih terjadi pada tahun 1941 sampai dengan 1945. Nah, dengan demikian, ketika kejadian ini, Anne Frank beserta dengan keluarganya sembunyi di salah satu rumah, di salah satu loteng rumah, sehingga selama 2 tahun mereka bersembunyi di sana. Tidak hanya itu, untuk mengisi kekosongan, Anne Frank menulis banyak sekali jurnal untuk menguatkan hatinya dan menguatkan keluarganya ketika di dalam kondisi situasi yang penuh dengan ancaman. Nah, salah satu jurnal yang terkenalnya berikut, saya bacakan. Obat terbaik bagi mereka yang takut, kesepian atau tidak bahagia adalah pergi keluar ke suatu tempat di mana mereka bisa diam, sendirian dengan surga, alam dan Tuhan. Karena hanya pada saat itulah seseorang merasa bahwa semuanya sebagaimana mestinya, dan bahwa Tuhan ingin melihat orang bahagia di tengah keindahan alam yang sederhana. Selama ini ada, dan itu pasti akan selalu. Saya tahu bahwa akan selalu ada kenyamanan untuk setiap kesedihan, apapun kondisinya. Dan saya sangat yakin bahwa Allah membawa penghiburan dalam semua masalah. Ini adalah salah satu tulisan atau jurnal yang terkenal dari Anne Frank. Kemudian dia pada tahun 1944 ditangkap kembali oleh polisi Nazi. Nah, pada waktu itu Anne Frank dan saudarinya meninggal karena terkena tifus. Tulisannya ini, teman-teman, menunjukkan bagaimana ia berpengharapan di tengah kondisi situasi yang seakan membuatnya tidak lagi berpengharapan, yang seakan tidak lagi seolah ia tidak memiliki harapan lagi karena situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu itu.
Namun Anna Frank tetap memiliki keyakinan bahwa akan ada suatu hari nanti ia merasakan kebahagiaan dan kebebasan. Nah, teman-teman, bacaan kita pada hari ini terambil dari surat yang sama ya, dengan minggu lalu. Bedanya minggu lalu berbicara tentang Yesus yang lebih tinggi daripada malaikat, namun sekarang berbicara tentang hanya oleh iman atau sola fide. Seperti yang kita tahu bahwa konteks yang terjadi pada waktu zaman Ibrani ini, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami tekanan yang cukup berat. Tidak hanya itu teman-teman, orang-orang Ibrani mengalami penghinaan di depan umum dan juga penyitaan harta, penyiksaan, bahkan mereka pun dipenjara. Awalnya mereka menerima penganiayaan itu dengan sabar dan berusaha tetap untuk bersukacita di tengah ancaman tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa di antara mereka mulai berkecil hati dan gundah. Oleh karena itu, pasal 11 ini ditulis untuk menguatkan bagi mereka yang mengalami kegundahan dan kekhawatiran. Penulis surat kepada orang-orang Ibrani ini pada pasal yang kita baca tadi lebih menekankan pada keselamatan yang berdasarkan pada iman terhadap Yesus Kristus. Seperti yang kita tahu bahwa minggu lalu sudah dijelaskan juga, orang-orang Ibrani merindukan apa yang Allah lakukan pada zaman dahulu, pada zaman bangsa Israel terdahulu. Dan mereka mulai waktu itu meragukan akan kehadiran Yesus Kristus. Nah teman-teman, jika kita telisik pada ayat yang pertama itu dijelaskan bahwa dalam hal beriman, seseorang tidak akan pernah melihat dari bukti apa yang diimani olehnya. Namun dalam kondisi yang seperti demikianlah, kiranya tetap menaruh rasa kepercayaan dan berpegang teguh kepada apa yang diimani, terkhususnya apa yang kita imani. Begitu. Iman sebagai segala sesuatu yang kita harapkan dapat berarti sesuatu yang kita harapkan bisa jadi merupakan suatu hal yang tidak dapat kita lihat atau tidak dapat kita buktikan saat ini. Namun apabila kita mengharapkan hal tersebut, itu adalah tindakan iman yang nyata. Ayat kedua sampai ayat ketiga merupakan penulis memberikan contoh beriman yang diafirmasi oleh penulis, dan kemudian penulis menyampaikannya kepada orang-orang Ibrani. Penulis menyampaikan bahwa meyakini Allah adalah dalang dari semua apa yang terjadi dalam hidup manusia. Allah adalah Esa, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Itu adalah iman yang paling dasar yang ingin disampaikan oleh penulis Ibrani pada saat ini. Walaupun kita tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Allah dalam proses penciptaan, namun kita meyakini dan mengimaninya bahwa Ia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Pada ayat yang keempat, penulis surat Ibrani kembali memberikan contoh bagaimana hidup beriman melalui sosok Habel. Habel yang memberikan persembahan lebih, yang memberikan persembahan diterima, memberikan persembahan korban bakaran kepada Allah diterima oleh Allah dibandingkan Kain. Habel memberikan persembahannya dengan sungguh hati dan dengan keyakinan penuh terhadap Dia sebagai Sang Pencipta langit dan bumi. Habel mempersembahkan korban kepada Allah yang tidak terlihat tersebut membutuhkan juga sebuah iman yang luar biasa agar dapat diterima olehnya. Pada ayat yang kelima sampai dengan keenam, kembali penulis memberikan contoh hidup beriman dari seorang tokoh Henokh. Tokoh yang diangkat di sini adalah Henokh. Dalam semasa hidupnya,
Henokh hidup bergaul dengan Allah yang eksistensinya atau keberadaannya tidak dapat dilihat dengan mata sekalipun. Dengan demikian Henokh dalam imannya ia pun diangkat oleh Allah. Nah teman-teman, pada ayat yang ke-7 contoh hidup beriman selanjutnya dikemukakan oleh penulis dengan melalui Nuh. Siapa yang tidak tahu dengan Nuh? Nuh adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan sangat beriman kepada Tuhan. Nuh membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dari air bah. Hal ini berdasarkan dari firman Allah kepadanya bahwa akan ada air bah yang datang, dan Nuh disuruh untuk membuat bahtera agar selamat dari air bah. Pada akhirnya Nuh pun berhasil membuat bahtera untuk keluarganya dan setiap sepasang hewan untuk masuk ke dalam bahteranya. Hal ini bisa mungkin terjadi apabila Nuh memiliki iman kepada Allah. Namun tidak akan terjadi kalau Nuh tidak memiliki iman kepada Allah. Salah seorang dokter menyampaikan bahwa iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan yang akan dapat terjadi. Hal ini hampir sama dengan bacaan kita pada hari ini, teman-teman. Iman dalam surat Ibrani adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh penulis Ibrani tersebut mengenai contoh, melalui contoh dari para tokoh dalam Perjanjian Lama, hal ini yang menyatakan bahwa Allah memperhitungkan iman yang terbukti dari tindakan sebagai alasan untuk menyelamatkan mereka. Beriman kepadanya membutuhkan tindakan percaya sekalipun kita tidak melihatnya. Bertindak dalam ketaatan adalah bukti dari iman yang nyata pula. Beriman berarti melakukan tindakan yang didorong oleh pengharapan akan keberpusatan kepada Tuhan. Tindakan iman kita lahir dari pemahaman dan keyakinan Allah yang pasti turut bekerja dalam hidup kita. Dalam hal ini, iman bukan dapat dimaknai sebagai sesuatu perbuatan yang nekat atau mencobai Tuhan. Iman dan nekat sangat berbeda. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan berbeda dengan nekat. Nekat terjadi ketika dalam suatu kondisi yang sempit, namun dengan keyakinan penuh kita melakukannya dengan suatu alasan. Dan juga ketidakmampuan kita mengendalikan keinginan ketika kita berada di tengah dalam keadaan yang panik. Begitu pula dengan mencobai Tuhan. Ketika kita beriman, kita tidak boleh mencobai Tuhan, karena itu itu adalah tindakan yang menentang Tuhan. Nah teman-teman, ada sebuah cerita ketika terjadi di bulan April. Biasa kita tahu kalau bulan April adalah bulan April Mop, bulan yang penuh jokes, bulan yang orang melakukan bercanda gitu. Jadi suatu kali ada sebuah keluarga yang mereka ingin melakukan bercanda terhadap tetangganya sebelah, tetangga rumahnya. Nah, pada waktu itu keluarga ini berteriak minta tolong dan berlarian ke rumah tetangganya dan mengatakan bahwa terjadi kebakaran di rumah mereka. Namun saat tetangganya datang ke rumah mereka tidak terjadi apa-apa. Dan hal ini mereka lakukan sebanyak 3 kali. Pada akhirnya teman-teman, suatu kebakaran pun terjadi, benar-benar terjadi di rumah mereka, dan mereka berusaha berteriak minta tolong karena mereka terkunci di dalam rumah. Pada akhirnya tetangga tersebut menghiraukannya karena dia sudah tidak percaya dan dia anggap bahwa itu adalah jokes mereka lagi. Dan pada akhirnya keluarga tersebut mati karena tidak dapat ditolong.
Nah, teman-teman, dari cerita ini ingin menjelaskan satu hal, yaitu tindakan percaya. Percaya menjadi sebuah hal kunci utama ketika kita memiliki iman. Kita mengenal Allah, maka kita mempercayainya dan beriman kepadanya. Berbeda dengan cerita tadi yang menampilkan keluarga yang berbohong kepada tetangganya sehingga tidak dipercayai oleh tetangga tersebut. Sedangkan Allah selalu menepati janjinya dan tidak pernah terlambat memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ia tidak pernah berbohong, ia tidak pernah melakukan hal yang tidak berkenan bagi kita. Ia selalu menepati janjinya. Masihkah ada perasaan dalam diri kita untuk tidak percaya kepadanya? Jika iya, itu berarti kita telah membunuh Allah kita sendiri. Kita telah membunuh Ia yang hadir dalam hidup kita. Kita telah membunuh Ia yang telah menyelamatkan kita. Sebagai teruna, teman-teman, mari kita pertama-tama mendekatkan diri kepada Allah melalui memahami dan mengenal firman-Nya, baca Alkitab, melakukan doa, dan peka terhadap suara-suara Tuhan melalui sesama kita, melalui siapapun, melalui keluarga, dan melalui sesama kita. Maka dengan demikian kita akan mengetahui apa yang Allah maksud dalam hidup kita. Beriman kepadanya bukan berarti mempercaya begitu saja. Namun beriman dibuktikan melalui tindakan yang nyata dalam hidup kita. Bekerja sambil berdoa adalah hal yang paling utama pula dalam hidup ini. Beriman menjadi kata dasar dan kunci utama kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak teruna dalam menjalani hidup sebagaimana adanya. Iman kita yang akan terus bertumbuh dan Allah akan selalu menyertai kita dalam segala hal, dalam studi, dalam relasi, dan dalam segala hal apapun. Biarlah kiranya kita terus tumbuh bersama Dia, Sang Pemberi berkat, dan biarlah kita terus beriman kepadanya dan melakukan apa yang diperintahkannya dalam hidup kita. Ora et labora. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 183 bait pertama, Menjulang Nyata atas Bukit Kala. Memasuki doa syafaat. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih yang masih kami rasakan sampai detik ini. Kami mengucap syukur untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami yang masih kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk kami semua yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengarkan hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-harinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk barangkali ada teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau berkati mereka agar mereka dapat memperoleh kesembuhan dari-Mu. Biarlah Tuhan kiranya mereka
merasakan karya-Mu yang ajaib melalui penyembuhan yang Engkau lakukan, melalui dokter dan melalui obat-obatan yang mereka minum. Kami juga berdoa Tuhan untuk barangkali dari antara kami yang saat ini masih dalam proses pencarian pekerjaan. Biarlah Tuhan kiranya kami bisa mendapatkan tempat yang terbaik. Karena kami percaya bahwa ketika kami minta padamu, kami mendapatkan yang terbaik. Karena kami berserah dan beriman padamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang saat ini berada dengan kami, maupun berada jauh dengan kami. Engkau memberkati mereka selalu Tuhan dalam segala hal. Engkau memberkati mereka dalam kesehatan dan pekerjaannya. Biarlah kiranya mereka terus selalu mengasihi-Mu dan Engkau pun selalu memberkati mereka sekalian. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin di antara kami yang saat ini masih dalam perkuliahan dan dalam pencarian tempat untuk studi lanjut, biarlah Bapa, kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang menjadi berkat bagi siapapun, bagi tempat kuliah kami atau tempat sekolah kami, dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan-Mu, persekutuan pemuda. Biarlah Bapa setiap hari terus diperbaharui. Biarlah kami bisa menjadi orang-orang, anak-anak muda yang dewasa dalam iman, dalam perbuatan, dan dalam pikiran. Biarlah kami pun bisa menjadi damai sejahtera bagi siapapun yang membutuhkan kami. Melalui sesama, bahkan siapapun Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan kami bisa berguna bagi masyarakat kami di sekitar. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau tahu Tuhan saat ini apa yang sedang dialami. Engkau tahu Tuhan apa yang saat ini menjadi kerinduan kami. Biarlah Bapa ketika kami menyerahkan kepadamu, Engkau pun turut campur tangan di dalam pergumulan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GPIB Bukit Kasih Surabaya. Biarlah Bapa untuk setiap program yang dimiliki, setiap presbiter yang ada di dalamnya, Engkau berkati mereka. Biarlah kiranya setiap perbuatan yang mereka lakukan, setiap pelayanan yang dilakukan kiranya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Biarlah juga Tuhan setiap pelayanan yang Bapak Ibu terkasih lakukan, kiranya Engkau berkati mereka agar mereka melayani dengan tulus hati tanpa adanya rasa tinggi hati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap korban yang terkena COVID-19. Biarlah Bapa Engkau berkati mereka selalu dan sembuhkanlah mereka. Karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya tabib yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang ada di dunia ini. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan saudara-saudara kami yang terkasih. Berilah penghiburan Tuhan kepada keluarga korban COVID-19. Kiranya mereka pun bisa merasakan kasih-Mu di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sekarang ini. Terima kasih Tuhan, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu persembahan dari pelengkap dari pelengkap Kidung Jemaat 265 pelengkap Kidung Jemaat 265 bait 1 dan 2. Bukan karena upahmu. Kami
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai pada saat ini. Terima kasih juga atas kesempatan kami dapat memberikan berkat dari padamu Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi pelayan kasih-Mu di gereja kami GPIB Bukit Kasih maupun di muka bumi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kini tiba saatnya kita masuk dalam pengutusan, dan sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita nyanyikan lagu dari NKB 210 bait yang pertama dan ketiga, Ku Utus Kamu. Saya mengajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Bapa, apa yang kami dengarkan tidak hanya berlalu begitu saja. Kiranya kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-harinya, dan kami terus mencari makna di dalam kehidupan ini. Biarlah Bapa, kami terus menghayati Engkau yang terus berkarya dalam hidup kami, yang terus menyapa kami dalam sesama kami, melalui siapapun juga. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Peliharalah hati dan pikiran kami, agar kami bisa melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai, kita bersaat